Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Berdasarkan informasi dari rekan-rekan di kepolisian, baik di Polres, di Polsek-Polsek maupun di Polda, angka kejahatan yang masih sering terjadi itu diantaranya curanmor atau pencurian sepeda motor. Dalam kesempatan ini saya akan membahas atau sedikit menerangkan apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya curanmor, dan apa saja cara mengantisipasinya. Faktor mengapa sering terjadinya pencurian sepeda motor. Yang pertama, para pelaku kejahatan curanmor itu masih dijadikan kerjaan atau mata pencaharian. Yang kedua, kurangnya kesadaran hukum. Yang ketiga, kurangnya iman. Pasti di semua agama mengharamkan yang namanya pencurian. Mungkin karena imannya masih lemah sehingga tergoda untuk melakukan kejahatan. Yang keempat, pengaruh teman atau lingkungan. Mungkin dari awalnya ikut teman, si temannya ini pelaku, dia diajak, sehingga dia terbawa oleh temannya tersebut. Atau pengaruh lingkungan, di lingkungannya banyak pelaku kejahatan, sehingga dia terbawa oleh pengaruh teman-temannya. Yang kelima, kurangnya lapangan pekerjaan. Karena di kita masih minim, kurangnya lapangan pekerjaan untuk generasi muda, sehingga banyak dari masyarakat kita yang akhirnya terjerumus ikut dalam melakukan kejahatan seperti curanmor ini. Yang keenam, karena kebutuhan cari kerja susah, karena kebutuhan ekonomi, bisa jadi mungkin karena lapar, sehingga dia berpikir pendek. Ada temannya yang mengajak, atau karena adanya kesempatan, sehingga dia lupa diri melakukan pencurian. Selanjutnya yang ketujuh, mudahnya menjual sepeda motor hasil curian. Nah, kebanyakan motor yang dicuri itu diantaranya, maaf saya menyebutkan merek, diantaranya Honda Beat, Scoopy, NMAX, Vario. Motor besar diantaranya mungkin motor Ninja, motor Vixen, CBR, dan lain-lain. Karena mudahnya mereka menjual, sehingga mereka terus melakukan pencurian sepeda motor
mungkin bahkan setiap harinya. Karena salah satu faktornya itu mudahnya mereka untuk menjual atau melempar kendaraan hasil curian tersebut. Yang kedelapan, tentunya dari hasil penjualan itu hasilnya lumayan, bisa menyambung hidup mereka atau bisa untuk poya-poya atau untuk terpenuhi kesenangan mereka. Selanjutnya, sedikit ini saya akan ulas cara mengantisipasinya atau mengantisipasi pencurian sepeda motor atau curanmor. Yang pertama, pasanglah kunci rahasia di sepeda motor Anda. Sekarang banyak di bengkel-bengkel, Anda tinggal bilang mau pasang kunci rahasia yang berupa tombol itu, dan nanti si tombolnya itu bisa disimpan di mana saja yang tersembunyi. Nah, gunanya jika motor kalian tidak dipakai, diparkir, Anda tinggal memencet tombolnya tersebut sehingga motor itu tidak akan menyala walaupun si kunci kontaknya dipaksa. Yang kedua, pasang baut di rem cakram. Nah, saya akan bahas ya, bahwa gembok sekarang tidak menjamin amannya sepeda motor Anda. Mau gembok apapun, karena si pelaku sudah membawa satu set kunci letter T yang gunanya itu untuk membongkar berbagai macam motor dan berbagai macam gembok. Untuk di poin 2 ini, karena ini masih dalam masa pandemi, kita semua merasakan susahnya mencari nafkah. Kita cari alat yang murah meriah, itu berupa baut. Bisa kalian cantolkan atau diselipkan di rem cakram kalian. Seperti berikut tutorialnya. Bautnya seperti ini. Mau ukuran berapa saja, yang penting bisa masuk di piringan rem cakram kalian. Panjangnya bisa 5-10 cm, bisa juga 1 meter. Kalian tinggal masukkan saja. Selanjutnya yang ketiga, kuncilah setang kalian di belah kanan. Karena begini, setiap pelaku curanmor itu hanya membutuhkan beberapa detik, kurang dari semenit untuk berhasil melakukan atau mengambil sepeda motor curian mereka. Saya akan contohkan ilustrasinya seperti berikut. Mengunci setang ke arah kanan ini memang tidak menjamin ya sepeda motor kalian aman, tapi setidaknya akan membuat pelaku kesulitan karena membongkar kunci kontaknya akan sempit atau herin. Selanjutnya yang keempat, ikut berpartisipasi melakukan ronda minimal di lingkungan kalian. Mari kita sama-sama ikut berkontribusi, karena kalau hanya mengandalkan ronda tidak bisa 24 jam stay mengontrol rumah kalian masing-masing. Ikutlah berperan menjaga keamanan di lingkungan kita. Sempatkanlah sambil kita berbaur, sambil kita
silaturahmi dengan warga yang lain. Selanjutnya, ikut berperan membimbing remaja di lingkungan kita. Nah, selama ini mungkin di sebagian tempat remaja-remaja kita ini kurang diperhatikan, kurang dibimbing, sehingga terutama dengan pengaruh informasi yang begitu gampang sekarang, karena terdesaknya kebutuhan, bisa saja mereka melakukan kejahatan. Mari kita ikut membimbing mereka, memberikan edukasi, memberikan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mereka. Selanjutnya yang keenam, membantu warga yang kurang mampu untuk saling membantu dengan tujuan mengurangi beban mereka, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Dari semua sedikit uraian di atas, tentunya tugas keamanan bukan hanya tugas aparat saja, bukan hanya tugas ronda saja. Keamanan tugas kita bersama untuk saling menjaga. Mari kita sama-sama ikut berkontribusi, ikut peduli, agar kejahatan curanmor ini bisa ditekan. Sekian ulasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.